Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel Adeli Kisti. Video kali ini aku mau cerita tentang S2 aku, yang mana aku lanjut S2 itu di Undip, Universitas Diponegoro. Nah, aku bakal cerita kenapa aku lanjut S2, kenapa aku memilih Undip. Mungkin akan aku ceritakan juga tentang gimana tesnya, gimana persiapan tesnya, gimana mekanisme tesnya, terus butuh apa aja berkas-berkasnya. Jadi tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku semangat untuk upload video yang bermanfaat lainnya. Oke, jadi aku bakal cerita kenapa aku lanjut S2. Sebenarnya gini, aku waktu lulus S1 itu sebenarnya memang udah banyak rencana mau ikut ini, mau ambil ini semuanya. Dan ya, seperti yang kalian ketahui, aku adalah anak dari seorang akademisi yang juga sama jurusannya sama aku. Jadi memang mungkin emang yang terbaik, orang tua pengennya aku kayak gini, pengen lanjut S2. Dan alhamdulillahnya memang orang tua aku memfasilitasi secara finansial gitu ya, dalam arti untuk pembayaran UKT, biaya hidup itu tuh ditanggung sama orang tua aku. Jadi alhamdulillahnya secara fasilitas aku tuh ditanggung gitu ya, diberikan privilege gitu, bener kan? Nah, kenapa Undip? Karena jujur, Undip tuh bukan pilihan pertama aku untuk melanjutkan S2. Jadi apa yang pertama? Yang pertama itu pilihan aku adalah UI dan Unpad. Jadi 1 UI 2 Unpad. Jadi pertama kali aku nyari info tentang UI, yang kedua tentang Unpad. Jadi yang pertama itu aku pengen di UI dan kedua di Unpad. Aku udah cari tahu tuh info-info tentang UKT, tentang biaya studinya. Ya aku tuh udah bikin gitu loh kayak file UI sama Unpad yang mana itu tuh ada info-info tentang UKT, tentang pelajaran-pelajaran apa aja, tentang kekhususan apa aja. Itu tuh udah aku bikin satu file UI sama Unpad. Tapi jodohnya di Undip itu karena kenapa? Karena setelah aku lihat-lihat, dan orang tua aku sih sebenarnya yang kasih tahu kalau Undip tuh katanya murah banget kalau dibandingin mereka berdua, yaitu UI sama Undip. Jadi kalau misalkan mau dibandingin UI sama Unpad sama Undip itu tuh beda dari UKT-nya. Jadi kalau misalkan mau dihitung-hitung untuk UKT Undip dibandingkan dengan Unpad dan UI, itu jauh lebih murah UKT Undip. Dan banyak pertimbangan juga kayak biaya hidup, karena aku bakal ngerantau gitu kan guys. Jadi pasti bakal banyak hal-hal lain untuk keluar uang gitu kan. Jadi ya udah pilih Undip sebenarnya. Dan aku kemarin itu sempet juga udah daftar tes Unpad. Nah, aku akan ceritain juga ya perbedaan antara tes Unpad dan UI dan Undip, karena mereka tuh beda-beda gitu loh. Jadi sepanjang sepengetahuan aku ya, sepanjang informasi-informasi yang aku dapatkan, akan aku bagikan ke kalian. Kalau misalkan UI itu tuh sistemnya itu tuh kayak mandiri biasa, pokoknya dia tuh satu pintu lah ibaratnya. Jadi kayak kamu daftar, terus kamu tes, terus udah pengumumannya juga di situ. Kalau Unpad itu beda untuk S2-nya. Sistem Unpad adalah kayak sistem UTBK, yang mana kita tes dulu terus baru kita daftar. Nah, tapi tesnya itu terpisah gitu ya. Ada tes bahasa Inggris sama tes TPA. Dan setiap tes itu bayar. Misalkan tes TPA bayar 350.000 kalau nggak salah ya. Nanti tes bahasa Inggris bayar lagi berapa gitu. Terus pas mau daftar S2-nya itu bayar lagi. Jadi total semuanya kalau nggak salah tuh sampai 2 jutaan lah. Jadi dari kita pertama aja untuk mau daftar itu udah mahal lah ya hitungannya, kalau misalkan mau dibandingin sama Undip. Nah, kalau Undip itu kayak gimana? Jadi kalau Undip tuh satu pintu gitu. Maksudnya kayak gimana? Jadi kita daftar nih, daftar tuh dalam arti kita mau daftar S2, yang mana ada tes.
tes bahasa Inggris sama tes TPA. Dan itu udah include, kita daftar bayar sekian, itu udah include semuanya. Dan juga pengumumannya tuh satu pintu. Jadi pas udah tes itu tuh, kita tuh emang udah bareng-bareng sama teman-teman yang mau S2 juga gitu. Sedangkan kalau di Unpad itu belum tentu gitu, kayak mereka mau S2 bisa jadi mereka mau tes apa gitu. Karena TPA Unpad tuh bisa dipakai di mana gitu loh. Dan waktu itu aku udah daftar tes TPA, terus tiba-tiba papa aku bilang kalau misalkan aku undip aja gitu. Terus aku yang kayak, aku sudah membayangkan hidup aku di Bandung. Tapi setelah aku pikir-pikir ya sudahlah, karena hukum undip tuh emang bagus banget gitu ya. Jadi ya kenapa tidak gitu ya. Dan lagi masalah finansial lebih murah gitu, karena banyak pertimbangan lah ya. Jadi ya udah, akhirnya aku daftar undip. Dan tes yang Unpad tadi itu tetap aku lanjutkan. Jadi aku tes Unpad, TPA nya, dan aku tes undip. Nah TPA ini kan belum tentu bisa juga lulus kan, karena harus tes bahasa Inggris dulu untuk lanjut S2. Jadi ya udah, aku tinggalkan saja Unpad dan aku fokus sama undip. Akhirnya aku tes dan alhamdulillahnya lulus ya guys. Terus tesnya kayak gimana? Jadi tes undip itu tuh terdiri dari 2, tes bahasa Inggris sama tes TPA. Yang pertama tuh TPA sama TBI ya, bahasa Inggris ya. Nah untuk masalah soal-soal ini mumpung aku masih ingat, tapi aku nggak ingat-ingat banget, cuman hal-hal yang bikin aku tahu perbedaan antara tes Unpad sama undip adalah kalau di undip itu banyak banget soal tentang kosakata, kayak antonim, sinonim, itu banyak banget. Dan menurut aku pun untuk soalnya itu terbilang lebih mudah. Karena kenapa? Karena aku belajarnya itu soal-soal yang levelnya sulit gitu. Jadi ketika lihat tuh tergolong mudah loh soal-soal undip tuh. Untuk bahasa Inggrisnya juga tergolong mudah dibandingkan sama TOEFL. Jadi kalau misalkan kita udah biasa kerjain soal-soal yang sulit, insya Allah kita bisa ngejawab soal-soalnya. Asal kita rajin-rajin belajar gitu ya, rajin review soal. Karena kemungkinan kita udah lupa nih apa aja hal-hal yang kita pelajarin waktu SMA, waktu kuliah gitu. Nah selain tes juga ada wawancara, yang mana wawancaranya itu tuh sebenarnya tuh bukan kayak wawancara nanya apa pengertian ini atau ujian kayak gitu ya, tapi lebih ke wawancara tentang dari mana, S1 nya di mana. Terus tuh kemarin waktu S1 skripsinya tentang apa. Kemarin aku ditanyain juga kayak masalah kesanggupan biaya studi itu dibayar oleh siapa, karena itu penting banget ya. Apalagi kalau misalnya kayak tipikal kayak aku dari S1 langsung lanjut S2. Jadi kayak aku bilang orang tua aku kerjanya ini, jadi dibilang ya secara finansial tuh siap lah untuk menyanggupi bayar UKT gitu. Nah, untuk info-info tentang PMB Pasca Sarjana, kalian bisa kunjungi website di sini. Nanti aku taruh linknya di sini. Jadi kalian bisa langsung cek aja informasinya. Ada beberapa gelombang. Jadi kalian bisa ikutin misalkan gelombang 1 atau gelombang 2 di semester ganjil, atau di semester genap ada gelombang 1 dan 2. Jadi kalian bisa pilih tuh mau daftarnya di mana, kapan gitu. Untuk tata cara ngisi data-datanya atau hal-hal yang berkaitan dengan mekanismenya itu bakal aku upload di video selanjutnya, karena aku belum siap untuk nunjukin via laptop dan aku udah simpan filenya di handphone. Jadi nanti selanjutnya aku share aja di video selanjutnya. Mungkin untuk alur mekanisme gimana pertama kali untuk daftar, kemudian bayarnya gimana, itu bakal aku jelasin di video selanjutnya. Atau pas ngisi data dan download apa aja, berkas-berkasnya apa aja, itu bakal aku upload di video selanjutnya. Karena aku akan jelasin ketika udah ada laptop di sekitarku ya, karena belum ada, dan juga file-filenya ada di laptopku. Jadi
cuman itu dulu yang mau aku jelasin. Untuk selanjutnya mungkin kalian ada pertanyaan, boleh tanya ke aku biar aku upload video selanjutnya. Aku ucapin makasih untuk kalian yang udah nonton video aku. Maaf kalau nggak kondusif karena ini aku baru selesai dari verifikasi berkas di Undip. Jadi ini aku lagi di penginapan dan kayak gabut gitu, jadi aku mau bikin video aja untuk berbagi informasi, dan selanjutnya nanti bakal aku sharing lebih lengkap lagi ya. Kali ini lebih ke cerita-cerita aja dulu. Terima kasih guys sudah menonton, sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Bye bye.